Shalom. Selamat pagi saudara. Ini minggu keempat minggu penutup bulan Juli. Kita bersyukur Tuhan terus menyertai kita di tengah-tengah pandemi. Kita semua sehat walafiat. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mulai ibadah pagi ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Khalik langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Monggo jumeneng ingkang dereng jumeneng. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau senangkan Tuhan kita. Kita tidak bisa membalas kasih-Nya, tetapi dengan pujian kita mau menyembah dan memuliakan Dia. Bapa
Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau. Oleh sebab Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Tuhan kekasih jiwa kami Tuhan. Dan tidak ada habis-habisnya kasih-Mu Tuhan, terus Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuliakan Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami masuki ibadah dengan sukacita dan kami siap memuliakan Engkau. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan kepada kita pagi ini. Amin. Beri salam kiri kanan. Oh, enggak boleh salaman, salamnya ke kiri. Haleluya. Ya, kita punya salam yang baru ya. Tidak apa-apa, yang penting saling mengasihi di dalam Tuhan. Kita sambut Raja kita. Tidak satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, mari kita sungguh-sungguh mengagungkan Dia karena Dia
Haleluya. Kita boleh terus bersuka cita, kita boleh terus menyenangkan hati Tuhan kita. Saya berikan waktu saudara yang rindu untuk mempersembahkan pujian atau ingin menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang minggu ini atau sepanjang beberapa hari yang sudah kita lewati. Mari saya undang untuk maju ke depan. Saya akan ajak saudara untuk memuji satu pujian dan saya persilakan saudara maju ke depan. Dalam
iku tambahnya sepele tok. Tambahnya sepele. Baru ndak matur Gusti tansah mari mergi. Menika tambahipun lho menika namung pati kanji. Haleluya. Tapi kalihipun lalu mboten napa nggih udamu tenan kita jumpo kalau bagi kita mriki jumpo sampeyan milingan mriki. Lah saniki anten mriki motor mriki jumpo sampeyan motor ngampe. Wah, wis tambahane ditambahane nggih napa tidak baru puri batal ngono. Dengan putu kula Jonathan jenengan mripat ngoten niku. Jumbo ae mangga. Sak sendiri dhewe to. Iku kok tambahane nggih apa mangkat. Kok tambahane nggih niku ya. Wong klasik blatar jenggo ukur blatar rontok kemawon rampet. Kula mahal Pak Bianto. Kula kencani Pak Bianto. Aku timbangane omahe lagi mlebu dalane elek gunjal-gunjal. Sing minggunya kita nang dalan. Mas, ndang dalan. Kula bola-bali ngomong. Lah kok niku tengok-tengok teng emper. Wong tanda anak nang jadi kaya teman-teman dalan. Wah, aku selawatan. Wah, saya tadi wonten nang dalan aku rasa mlaku dalane gunjal-gunjal elek aku. Ya Mas, aku sing ana apa. Oh, sing naik aja dileng-leng kalian minggu kalian nang dalan lho. Kalian minggu kalian nang dalan. Minggu lali dalane. Wah, minggu kalian metu nang dalan lali. Namun sing ngaten kang sadaya TKP bawasaken dengan ya terus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik, saudara kekasih dalam Tuhan. Dia selalu memberikan semua hal yang bagi kita mungkin sepertinya kok yo ngane-ngane gitu ya. Tetapi itulah Tuhan kita ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa Dia lakukan buat kita. Ada saja yang Dia kerjakan. Amin. Ya, baik. Ada lagi yang akan menyambung kesaksian? Kalau tidak ada, kita tunggu untuk minggu yang akan datang. Saya juga punya kesaksian, tapi nanti saya tunda minggu depan saja. Saudara, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita juga akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka hati kita sungguh-sungguh, kita siapkan yang terbaik bagi Dia, karena Dia sudah memberkati kita dan Dia memberikan semuanya yang terbaik juga buat kita. Haleluya.
dan menerima Engkau dengan segenap hati kami di setiap langkah kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami tidak lepas dari genggaman tangan-Mu, tetapi kami terus berjalan bersama dengan Engkau, melewati badai, mengatasi setiap persoalan masalah, bahkan di tengah-tengah pandemi yang sedang kami hadapi Tuhan, Engkau mengendalikan kami, Engkau mengendalikan segala situasi, dan Engkau yang berdaulat penuh Tuhan, bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Engkau pagi ini buat kami, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, biar Engkau yang berkata-kata menurut kehendak-Mu melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, waktu dan tempat saya serahkan. Shalom. Pada tanggal 11 Januari tahun ini, tiba-tiba dunia dikejutkan dengan laporan dari China tentang bukan hanya wabah itu untuk satu negara, untuk satu wilayah, tetapi pandemi ternyata itu menyeluruh ke seluruh dunia. Dan korban pertama, angkatan pertama di China itu sangat besar. Memang hari-hari ini beberapa negara berlomba mencapai ke puncaknya. Amerika, Indonesia, saya dengar terakhir Indonesia urutan nomor 3. Saudara, itu yang kita kenal dengan corona. Ya, dulu saya punya mobil, untungnya tidak ambil yang corona, tapi ambil yang Corolla. Saudara, kita lebih terkejut lagi ketika di Indonesia korban yang jatuh yang kita kaget adalah para pendeta. Mulai dari Bandung, para pendeta yang baru mengikuti seminar di daerah Jawa Barat, lalu anggota-anggota jemaat juga yang sedang mengikuti satu rangkaian seri penataran jemaat, jatuh korban banyak. Kalau Cina orang mungkin berpikir ya itu orang-orang ateis ya, firman Tuhan barangkali untuk mereka. Tetapi ketika masuk ke Indonesia kita kaget, orang-orang Kristen jadi korban. Apakah mereka dihukum Tuhan? Apakah mereka masuk neraka? Lalu timbul banyak pergumulan, pertanyaan. Saya juga sampai kesal, saudara. Bukan soal protokol kesehatan, tetapi soal pergumulan antara Tuhan lebih besar dari corona atau corona lebih besar dari Tuhan. Kita lebih takut kepada Kristus Yesus Tuhan atau lebih takut kepada corona? Kalau kita tidak beribadah, berarti corona lebih besar dari Tuhan. Karena kita takut berkumpul, takut beribadah. Padahal itu panggilan Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau kita tidak pergi, berarti corona lebih ditakuti dari Tuhan. Saudara, dan macam-macam. Apa pertentangan, saudara? Ya, kenapa kita mesti lebih taat kepada pemerintah daripada kepada Tuhan? Dan seterusnya. Saya sudah menyampaikan pada satu saat saya mengunjunginya, dan satu saat akan menyampaikan ini kepada jemaat bagaimana
sikap kita terhadap atau di dalam masa-masa pandemi ini. Tema yang saya angkat adalah Kristus di atas Corona. Amin. Amin. Kalau pakai bahasa Inggris, C Christ up Corona. Kalau bahasa Indonesia, coronanya harus dihentikan, bukan C. Di Indonesia, Kristus di atas Corona. Saya akan mendasari dulu satu ayat, satu bagian firman untuk kita semua, supaya dengan bagian ini kita berangkatnya itu lebih mudah untuk menangkapnya. Injil Lukas pasal 21. Ini landasan awal, saudara. Injil Lukas pasal 21 ayat 8 sampai 11. Kemudian lompat ayat 34 sampai 36. Injil Lukas tadi saya nyebut 21 atau 23? Satu. Oh, di 1 gitu. Ayat 8 sampai 11. Kemudian ayat 34 sampai 36. Sudah ketemu? Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Jadi masa-masa ini juga banyak penyesat, saudara ya, hati-hati. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11. Ini ayat yang sedang harus menjadi dasar kita. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amen. Tanda yang kita angkat hari ini bukan soal gempa, bukan soal perang, walaupun kita sudah melihat itu, saudara ya, gempa terjadi di mana-mana. Dan Indonesia ada ancaman gempa karena memang
bumi kita itu daerah gempa. Baru-baru kita sudah dengar ada gempa di Sulawesi, ya, dan sebagainya. Tetapi inti yang kita sedang share hari ini tentang penyakit sampar dan kelaparan. Saudara, ini akan terjadi dalam ayat 34. Melanda apa? Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Bela sampar, penyakit menimpa seluruh penduduk bumi. Ini yang sedang terjadi. Lalu perhatikan ayat yang ke-8. Saudara-saudara, ayat yang ke-9 bagian akhir. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Jadi apa yang kita alami ini harus terjadi. Itu sudah ada nubuatnya. Bukan hanya harus terjadi, saudara, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kita berharap cepat-cepat corona selesai, ya. PSBB, lauk daun, apa aja itu istilahnya. Ya, bahasa Inggrisnya lockdown, tapi di Indonesia kan lauk daun. Daun pintu. Kita berharap cepat selesai. Sekolah-sekolah kita dengar kapan hari itu mau dibuka, tapi ditunda. Lebih aman sampai Desember aja. Saudara perhatikan ayat ini, saatnya sudah kita sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi jangan kaget kalau corona tiba-tiba diperpanjang. Wis arep-arep piknik, wis arep-arep saya juga arep-arep fellowship pendeta, wis kangen. Saya membaca dan melihat sebuah video di Facebook di Eropa, kalau tidak salah di Italia atau di mana, ketika pemerintah sudah menyatakan boleh beribadah. Daerah Eropa gereja kurang bertumbuh, saudara, dan jemaatnya banyak yang wis tua-tua. Ketika gereja dibuka, saudara-saudara, pendetanya datang. Ternyata jumlah jemaatnya berkurang banyak. Sebagian sedang di surga. Pulang kampung. Kita bersyukur, kita datang masih komplit. Haleluya. Haleluya. Baik yang di gedung gereja ini, tempat ibadah, maupun yang di rumah-rumah. Halo, yang di rumah masih komplit kan? Komplit. Masih sehat? Sehat. Itu tanda akhir zaman, saudara. Berlaku untuk semua penduduk bumi, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya, tidak ada bedanya. Termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jadi jangan kaget kalau di Bandung ada banyak pendeta jadi korban. Di tempat lain juga. Saudara, karena ini berlaku untuk semua. Tapi hari ini saya menyampaikan dalam kaitannya dengan iman Kristen, saudara, ya. Saya tidak ingin membicarakan yang di luar iman Kristen, matinya kemana dan sebagainya, enggak, ya. Tapi cukup kita bahas secara iman Kristen. Amen. Saya tidak punya kewajiban untuk membahas iman yang lain karena tidak menguasai, saudara, ya. Tapi yang terbatas iman kita. Jadi ini yang pertama yang harus kita tanggap. Oh Tuhan, ini berarti tanda akhir zaman, tanda mendekati kedatangan Tuhan yang kedua.
Saudara, orang bingung, corona, wow, sangat menakutkan. Padahal kalau kita rajin membaca berita dan diikuti dengan data-data sejarah, ya, flu burung, apalagi itu flu Hongkong, Flu babi. terus yang kena di pernafasan itu korbannya jauh lebih banyak dari corona. Tetapi corona ini lagi jadi tren dalam tanda petik. Wow, saudara, saya juga tidak sedang membahas tentang bagaimana kita harus tunduk pada pemerintah, harus pakai protokol kesehatan, itu urusan teknis, saudara. Tetapi kita akan membahas sikap iman kita bagaimana. Ketakutan, iman. Saya share dengan beberapa rekan, grup rekan pendeta. Sebagian berkata, kita tidak boleh takut, kita harus show up fast, pamer kekuatan. Ini loh saatnya gereja harus menunjukkan. Sementara yang lain-lain takut tutup tempat ibadahnya, kita masih. Karena apa? Tuhan kita lebih besar dari corona. Saya berkata amin, betul. Makanya tema saya Kristus di atas corona. Jika mereka beranggapan yang nggak ibadah-ibadah itu takut, nggak berani. Lalu disimpulkan, berarti corona lebih ditakuti daripada Kristus. Apa ya? Sampai ada satu pendeta yang sangat ekstrem, saudara, berkata, ambil kitab Yosua. Yosua berkata kepada semua orang Israel, pada hari ini putuskan, kamu mau beribadah kepada Yahweh atau kepada Allah lain. Tapi kami sekeluarga beribadah kepada Yahweh. Lalu disimpulkan bahwa yang beribadah tetap di gereja itu menyembah Allah, yang nggak beribadah itu menyembah Allah yang lain. Nggak sesuai konteksnya, hubungannya nggak seperti itu. Saudara jemaat yang masih di tempat rumah mendengarkan siaran ini, saya tidak terima kalau dikatakan kalau yang tidak beribadah di rumah Tuhan itu berarti sudah menyembah Allah lain. Ya, kecuali kita tidak beribadah, memanfaatkan liburan panjang, lalu hari Minggu keliling terus, hari Minggu hobi-hobian terus, ya, enggak kepada Tuhan lagi. Wah, libur, lalu libur juga imannya, libur juga ibadahnya, saudara. Jadi ini tanda semua penduduk dunia mengalami, termasuk kita. Lalu ayat yang kedua, 1 Tesalonika pasal 5. Kita mulai menyempit ke iman kita menghadapi tanda-tanda zaman ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya juga cukup syok. Saudara anggap pendeta tidak bisa syok ketika mendengar di Bandung banyak orang Kristen kena corona. Pendetanya juga
gembalanya kena, wakil gembalanya kena. Itu gembala induk dari anak saya, Betty, yang di Lembang. Jadi Bandung punya cabang di Lembang. Lalu kakak ipar anak saya itu pendetanya dari gereja ini. Saya sampai tanya, gimana? Tidak apa-apa. Wah, memang ikut kemarin penataran, sudah dites dan sebagainya, tapi puji Tuhan aman. Cukup shock. Lalu timbul banyak pergumulan, saudara, saling menghakimi di antara orang Kristen. Oh, berarti mereka berdosa, itu dihukum Tuhan, dikutuk. Loh kok mati? Masa kalah di corona? Saya tidak tahu, saudara sempat juga mendengar itu lalu ikut-ikut mikir, iya. Tapi kita baca, saudara, dasar ini saudara baca. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Jadi ketika terjadi sesuatu dengan kondisi akhir zaman ini, termasuk menimpa orang Kristen, perhatikan saudara, garis bawahi dalam hati kita. Kita tidak sedang ditimpa murka. Amin. Jadi jangan sampai menghakimi. Berarti dikutuk Tuhan itu. Dosanya gede berarti. Masa kalah dari corona, mati. Dan mati karena corona itu tersiksa, saudara. Karena tidak bisa nafas. Paru-parunya penuh dengan lendir. Jalan nafasnya tertutup, jadi dikasih oksigen, dikasih